Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi soal dari matriks. Lanjutkan dari bab sebelumnya. Sekarang bab matriks. Langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, buatlah sebuah prosedur atau metode dengan bahasa C yang menerima masukan sebuah matriks integer dengan ordo 4x4. Prosedur tersebut digunakan untuk mengisi elemen matriks berdasarkan masukan dari user. Oke, langsung saja kita ke programnya. Seperti biasa, kita di sini mencantumkan keterangan filenya. Yang pertama ada nama file, kemudian nama pembuat, kemudian ini program menentukan masukan sebuah matriks integer dengan ordo 4x4 untuk mengisi elemen matriks berdasarkan masukan dari user. Di sini untuk file header-nya kita menggunakan include stdio.h dan include stdlib.h. Langsung saja kita ke sini. Di sini ada integer main. Yang pertama ada kamus. Di sini ada integer matrix. Di sini kita menggunakan dua dimensi. Yang array dimensi pertama menggunakan 4 nilainya, kemudian yang kedua itu 4 juga. Kemudian di sini ada integer baris dan kolom. Kemudian kita masuk ke algoritmanya, kita printf. Yang pertama, program menerima masukan sebuah matriks integer 4x4 untuk mengisi elemen matriks berdasarkan masukan dari user. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for untuk menginputkan nilai matriksnya. Kemudian di sini for untuk batas awalnya dari baris sama dengan 0, kemudian batas akhirnya yaitu baris kurang dari 4. Di sini baris plus plus. Kemudian for di sini kolom batas awalnya 0, kemudian batas akhir kolom itu 4, kurang dari 4, kemudian kolom plus plus. Kemudian di sini kita printf, masukkan elemen matriks persende. Persende di sini untuk memasukkan nilai baris dan kolom di array 2 dimensi. Kemudian kita scanf persende, masukkan ke variabel matriks dari baris dan kolom. Oke, langsung kita di sini untuk mencetak nilai matriksnya. Yang pertama di sini ada printf, bentuk matriksnya yaitu enter. Jadi di sini kita menggunakan perulangan for juga. Di sini ada baris batas awalnya yaitu 0, kemudian batas akhirnya itu baris kurang dari 4, baris plus plus. Kemudian for di sini kolom batas awalnya 0, kemudian kolom batas akhirnya kurang dari 4, kolom plus plus. Di sini printf %d ini dimasukkan oleh tadi baris dan kolom dari array 2 dimensi tersebut. Kemudian di sini print enter. Kemudian di sini ada sistem pause agar tidak terjadi perulangan. Langsung return 0. Kita coba saja programnya. Misalkan di sini kan disuruh untuk mengisi dengan ordo 4x4. Sini kita masukkan misalkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maka keluarannya akan seperti ini. Dia dengan ordo 4x4. Barisnya 4 dan kolomnya 4. Itu adalah matriks dengan ordo 4x4. Lanjut ke nomor 2. Buatlah sebuah prosedur atau metode dengan bahasa C yang menerima masukan sebuah matriks ke integer dengan ordo 4x4. Prosedur tersebut digunakan untuk mengambilkan hasil perkalian antara kedua matriks tersebut. Jadi di sini menginputkannya dua matriks, kemudian matriks tersebut dikalikan gitu, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke programnya. Seperti biasa, di sini ada keterangan file, nama pembuat, kemudian program menerima masukan sebuah matriks integer 4x4 untuk mengambilkan hasil perkalian antara kedua matriks tersebut. Di sini kita menggunakan file header include stdio.h dan include stdlib.h. Kemudian di sini ada integer main. Di sini ada integer matrix 1, integer matrix 2, dan integer matrix 3.
ketiganya ini memiliki array 2 dimensi yang isinya untuk matriks 1 itu 4 dan 3, kemudian matriks 2 itu 3 dan 4, untuk matriks 3 itu 3, 4 dan 4. Kemudian di sini ada integer baris kolom, terus integer jumlah kali. Oke, langsung saja kita ke sini. Di sini ada printf, program menerima masukan sebuah matriks integer 4x4 untuk mengembalikan hasil perkalian antara kedua matriks tersebut. Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for. Di sini baris itu, sebentar, sebelumnya saya lupa di sini menambahkan. Di sini adalah kamus, kemudian di sini adalah masuk ke algoritma. Kemudian di sini ini untuk menginputkan nilai matriks. Nah, lanjut di sini kita menginputkan nilai matriks. Kita menggunakan perulangan for untuk barisnya, batas awalnya 0, kemudian batas akhirnya itu kurang dari 4. Baris plus plus, kemudian for di sini kolom batas awalnya 0, kolom batas akhirnya kurang dari 2, kolom plus plus. Di sini printf masukkan elemen matriks persende. Di sini kita masukkan ke array 2 dimensi yang tadi ya, baris dan kolom itu. Kemudian kita scanf persende untuk memasukkan ke matriks 1, yaitu di baris dan kolom. Kemudian ini juga, for ini juga untuk menginputkan nilai matriks yang kedua. Sama saja seperti ini, tapi ini berbeda di nilainya saja. Kemudian di sini for yang di sini barisnya batas awalnya 0, kemudian batas akhirnya kurang dari 4, baris plus plus. For kolom baris batas awalnya 0, kolom batas akhirnya kurang dari 4, kolom plus plus. Matriks 3, baris dan kolom sama dengan 1, kemudian for di sini jumlah kali sama dengan 0, jumlah kali kurang dari 2, kemudian jumlah kali plus plus. Matriks 3 baris kolom itu sama dengan matriks 3 baris kolom ditambah matriks 1, kemudian dikalikan matriks 2, jumlah kali kolom. Kemudian di sini printf matriks pertama. Ini keluarannya ya nanti. For baris 0 kurang dari 4 barisnya, baris plus plus. For kolom batas awalnya 0, kemudian kolom batas akhirnya kurang dari 2, kemudian kolom plus plus. Printf persende. Di sini yang dikeluarkan di persende ini adalah matriks 1 yang tadi di atas diinputkan itu. Kemudian matriks keduanya kita printf matriks kedua, kita menggunakan perulangan for juga seperti yang matriks pertama ini, hanya saja bedanya di sini dia mengeluarkan yang matriks 2 dari baris kolom yang telah diinputkan. Kemudian batasannya juga berbeda karena sesuai dengan yang di atas tadi. Kemudian printf hasil dari matriks 1 dikali matriks 2 yaitu, nah di sini adalah keluaran ordo 4x4 yang dihasilkan dari matriks 1 dan 2 itu dikalikan antar matriks tersebut. Kemudian for baris batas awalnya 0, kemudian baris batas akhirnya kurang dari 4, baris plus plus. For kolom batas awalnya 0, kolom batas akhirnya kurang dari 4, kolom plus plus. Printf persende matriks 3. Nah, di sini matriks 3 itu diinputkan ke sini, dikeluarkan di printf ini persende. Matriks 3 itu tadi seperti yang ada di atas. Oke. Dan printf enter return 0. Langsung saja kita coba programnya seperti apa. Misalkan kita punya matriks 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk yang matriks keduanya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita lihat di sini matriks pertama ini berbentuk 2 kali 4. Kemudian yang matriks kedua itu 4 kali 2. Atau terbalik ya, saya lupa. Pokoknya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat hasil dari matriks 1 dikali matriks 2 yaitu menjadi ordo 4 kali 4. Seperti ini. Ya, hasilnya.
Mungkin cukup sekian video dari saya untuk membahas soal dari modul matriks. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.